Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi dari larutan dan kelarutan untuk kelas 11 ya. Dimana pengertian dari larutan adalah campuran homogen atau campuran yang tidak bisa dibedakan ya, yang terdiri atas dua atau lebih zat. Di mana dalam sebuah larutan itu terdapat zat pelarut dan zat terlarut. Di mana arti zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit daripada zat pelarut. Sedangkan zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak dari zat terlarut. Sedangkan komposisi zat terlarut dalam larutan itu disebut dengan konsentrasi larutan. Ya. Sedangkan proses pencampuran antara zat pelarut dan terlarut sehingga dia membentuk suatu larutan itu disebut dengan pelarutan. Ya. Jadi banyaknya zat terlarut dalam satu larutan itu ya, itu disebut dengan konsentrasi larutan. Sedangkan apabila terjadi proses pencampuran antara zat terlarut dan pelarut, dia akan membentuk suatu larutan sehingga disebut dengan pelarutan. Contoh misalnya ya, antara sirup dengan air ya, dia apabila dicampurkan antara sirup dengan air ya, itu akan membentuk suatu larutan ya. Jadi proses dalam percampurannya itu antara zat terlarut dan pelarut itu disebut dengan larutan atau akan membentuk larutan ya. Kemudian sifat fisik dari larutan itu ada 3. Yang pertama, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut ya dalam suatu larutan, tidak tergantung pada jenis partikel zat pelarutnya. Sedangkan sifat yang kedua, sifat aditif, adalah sifat larutan yang bergantung pada atom total dalam molekul ya. Sedangkan sifat konstitutif adalah sifat larutan yang tergantung pada atom penyusun molekul atau tergantung pada jenis atom dan jumlah atom. Sedangkan kelarutan artinya adalah jumlah maksimum suatu zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut. Arti dari zat terlarut itu adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit daripada zat pelarut. Sedangkan zat pelarut itu artinya adalah kebalikan dari zat terlarut, yaitu zat yang jumlahnya lebih banyak dari zat terlarut. Di mana kelarutan itu disimbolkan dengan satuan mol per liter, atau kelarutan itu bisa juga disimbolkan dengan M ya, molaritas ya. Sehingga kelarutan dapat dirumuskan M sama dengan N per Pi. M sama dengan N per Pi. Ya, sekarang kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ya. Dimana yang pertama suhu. Ya. Tingkat suhu dari suatu larutan itu mempengaruhi proses pelarutan dari zat terlarut. Karena di sini yang larut itu zat terlarut. Makanya di sini yang dipengaruhi itu adalah zat terlarut. Suhu itu dapat mempengaruhi proses pelarutan zat terlarut. Karena apabila dia suhunya tinggi, maka zat terlarut itu akan mudah larut dalam pelarut ya. Ya. Hal tersebut terjadi karena partikel zat terlarut pada suhu tinggi akan bergerak lebih cepat ya, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan. Apabila dia suhunya tinggi, maka zat terlarut itu yang ada dalam satu larutan itu akan bergerak cepat, sehingga setelah dia bergerak cepat akan memungkinkan terjadinya tumbukan antara zat
pelarut dengan terlarut, ya, sehingga dia mempengaruhi proses kelarutan, mempercepat proses kelarutan. Itu dia. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, gula dengan air, ya, dengan apabila dibandingkan dengan air dingin dengan air panas, ya, gulanya itu atau zat terlarutnya itu yang lebih mudah larut itu pada air panas dibandingkan dengan air dingin, karena air panas itu memiliki suhu yang tinggi. Ya, selanjutnya yang kedua, ukuran zat terlarut. Ya, semakin kecil butiran zat terlarut, semakin kecil zat terlarut dalam suatu larutan, maka semakin mudah zat terlarut itu untuk larut dalam suatu pelarut. Karena kecilnya butiran zat terlarut itu menyebabkan terjadinya luas permukaan zat dalam suatu larutan. Lebih banyak zat terlarutnya, ya. Lebih banyak dia pelarutnya. Kemudian zat terlarutnya itu kecil, ya, sehingga menyebab butiran dari zat terlarut itu, ya, menyebabkan terjadinya luas permukaan zat, ya. Maksudnya zat terlarutnya itu lebih banyak dia jadinya karena dia sudah larut, ya. Jadi semakin luas permukaan zatnya itu maka semakin banyak, ya, partikel yang saling bertumbukan satu sama lain, sehingga dia mempercepat proses terjadinya kelarutan, ya. Karena kalau sudah permukaannya dari zat terlarut itu sudah luas, maka makanya partikel dari zat terlarut itu saling bertumbukan satu sama lain, sehingga dia dapat mempercepat terjadinya proses kelarutan. Selanjutnya yang ketiga, volume pelarut. Besarnya volume pelarut itu mempengaruhi proses pelarutan zat. Hal ini karena semakin banyak partikel zat pelarut, ya. Di sini maksudnya zat terlarutnya lebih sedikit daripada zat pelarutnya, ya. Jadi apabila dia semakin banyak volume pelarut yang digunakan, sehingga semakin cepat pula proses pelarutan dari zat terlarut. Kemudian yang keempat, kecepatan pengadukan, ya. Proses pelarutan zat terlarut akan semakin cepat, ya, jika ditambahkan dengan pengadukan, ya. Jadi dengan mengaduk, maka partikel zat terlarut itu semakin bercampur dengan pelarut, sehingga reaksi pelarutan semakin cepat. Sebagai contoh misalnya, ya, air dengan gula, ya. Ya, ada dua contoh. Yang pertama dibuat dengan pengadukan, yang kedua tidak. Jadi yang lebih cepat larut di situ, ya, dengan cara pengadukan, ya. Karena dengan pengadukan itu partikel zat terlarutnya itu akan semakin bercampur dengan pelarutnya, ya, sehingga reaksi pelarutannya semakin cepat, sehingga dapat mempercepat proses kelarutan. Kemudian ada contoh soal, ya. Di sini contoh soalnya, misalnya sebanyak 6 gram NaOH, ya. Di sini MR-nya 40, ya, massa molekul relatifnya. Kemudian dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150 ml. Hitunglah molaritas larutan tersebut. Ini tadi seperti rumus yang sudah dibacakan. Itu rumusnya M sama dengan N per P. Atau mencari N itu, atau mencari M, atau rumus untuk mencari N itu sama dengan M per MR, ya. Jadi nanti sebelum kita cari dia M-nya ini, kan ini tadi kan rumusnya M sama dengan N per P. Jadi N-nya belum diketahui, makanya harus kita cari dulu. Rumus mencari N itu sama dengan M per MR, ya. Di mana tadi massanya adalah 6, ini dia. Kemudian MR yang sudah kita ketahui sama dengan 40. Jadi N-nya sama dengan 60 per 40 sama dengan 0,15 mol.
Nah, itulah dia tadi N-nya. Sedangkan rumus mencari M tadi N per Pi. N-nya tadi sudah diketahui yaitu 0,15 mol. Maka dia M-nya sama dengan N tadi 0,15 dibagi Pi. Pi-nya tadi sama dengan 150. Berarti 0,15 dibagi 150. Itu sama dengan 1 mol. Kemudian yang kedua, hitunglah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 7,4 gram CaOH2 dalam 500 ml air, di mana diketahui di sini MR CaOH2 itu sama dengan 74 ya. Jadi di sini mencari molaritasnya itu sama dengan rumus yang pertama tadi, cuma di sini ada dia dikali 1000 per Pi ya. M sama dengan M per MR ya, dikali 1000 per Pi ya. Jadi M-nya sama dengan tadi masanya yang diketahui 7,4, MR-nya CaOH2 yang diketahui sama dengan 74 dikali 1000 per Pi-nya sama dengan 500. Jadinya M sama dengan 7,4 dibagi 74 sama dengan 0,1 dikali 1000 dibagi 500 sama dengan 2. Jadi 0,1 dikali 2 itu sama dengan 0,2 mol per liter. Selanjutnya soal ya. Yang pertama, sebutkan pengertian dari larutan. Tadi sudah Ibu sebutkan. Yang kedua, sebutkan pengertian dari kelarutan. Ini juga tadi sudah. Kemudian yang ketiga, sebutkan jenis-jenis dari larutan. Kemudian yang keempat, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ya. Kemudian yang kelima, sebanyak 80 gram NaOH dengan MR40 itu dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 200 ml. Hitunglah molaritas larutan tersebut. Ini tadi rumusnya sudah dibuat pada contoh soal ya nomor 1. Di mana di sini rumusnya M sama dengan N per MR. Ya, di mana tadi N-nya itu belum diketahui, makanya harus dicari dulu. Rumus mencari N itu sama dengan ya gram per MR, dibagikan dulu dia gram per MR. Berarti nanti itulah dia hasil dari N-nya. Jadi setelah dapat N-nya baru kita cari M-nya. M-nya sama dengan N per ya N per Pi. Ya, dimana tadi N-nya sudah kita ketahui baru dibagi Pi. Ya, itulah dia sekedar soal dari larutan dan kelarutan. Ya, mungkin cukup sekian. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas dari yang Ibu buat ini, masih boleh bertanya lagi. Silakan dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.